Seringkali orang terlibut-ribut-ribut di akhir Sya'ban menunggu awal puasa, lupa begitu masuk Ramadan, doanya tidak dibacakan. Ada doa yang disampaikan langsung oleh Nabi setiap akhir bulan Sya'ban memasuki awal Ramadan. Jadi begitu kelihatan hilalnya, ya, kan nanti akan dilihat kan? Awas hati-hati yang namanya hilal, antum dicari setahun sekali tuh, ya. Teropong, tiba-tiba saya dikirim gambar habis maghrib. Kami cari capek-capek, ternyata dia di sini. Ada security pakai ini, lagi tiduran, namanya hilal gitu kan. Nah, itu teman-teman kalau bercanda begitu tuh. Ya, doanya saya tuliskan supaya bisa Anda catatkan, atau Anda foto, atau yang tidak bergabung bersama kita dan bisa dimanapun Anda berada, Anda bisa lihat nanti untuk Anda capture kemudian. Ya. Allahumma, ya. Perhatikan baik-baik. Allahumma, ya. Ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam hilala khairin wa rushdin rabbi wa rabbukallah. Ini doa dibacakan saat nanti hilal sudah terlihat. Kalau ada pengumuman dari pemerintah, alhamdulillah hilal sudah terlihat, kami tetapkan misalnya besoknya bulan Ramadan. Ya. Ya, agak cepat. Supaya kita berurutan. 1, perhatikan sini. Amalan pertama yang dibiasakan oleh Nabi saat Ramadan, itu banyak berbuat baik dengan bersedekah. Ya, sedekah. Karena itu di Sya'ban ini, ayo coba latihan. Supaya kebiasaan itu mudah didapatkan saat Ramadan. Nah, apa itu sedekah? Ini seringkali dipahami oleh sementara orang. Kalau sedekah itu, sebagian memaknainya, sudah menyiapkan uang, kasihkan kotak, berikan sedekah. Itu terbatas maknanya. Dalam bahasa fikih, yang disebut dengan sedekah ini adalah kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik yang mungkin bisa kita kerjakan disebut dengan sedekah. Semua perbuatan baik. Jadi bentuknya tidak hanya lewat uang. Ada amalan fisik, itu sedekah. Maaf teman-teman, Anda keluar dari rumah, tiba-tiba ada duri. Ya, ada kulit pisang, bukan hanya duri. Ada sampah yang menghalangi jalan. Tiba-tiba Anda ambil sampah itu, Anda ambil kulit pisang itu, kemudian Anda tempatkan di tempat sampah, buang ke tempat sampah. Itu sedekah. Ada pahala di situ. Anda datang ke masjid, tiba-tiba ada kotoran di situ. Atau ada botol aqua misalnya, belum dibuang. Anda ambil, Anda simpan ke tempat, ya buang ke tempat sampah. Itu sedekah. Disebut dengan sedekah jasad. Ya, sedekah menggunakan perangkat tubuh kita, fisik kita. Ada yang kedua jenisnya. Ya, sedekah dengan amaliyah. Misal, maaf sekali, ini jarang. Sedekah harta ini yang disebut dengan salah satunya infak namanya. Infak. Diinfak menggunakan materi. Bisa dengan uang, bisa dengan pakaian, bisa dengan makanan, bisa dengan... Contoh dengan uang misalnya. Ini, saya itu kadang-kadang suka heran ya. Ini banyak orang sedekah itu hanya saat mendapatkan kelebihan harta. Padahal bahasa Al-Qurannya jadikan program. Jadi kalau bahasa Quran itu, niat mencari harta itu buat infak. Jadi bukan saat dapat harta baru infak, bukan. Cara berpikirnya kata Quran, kalau kamu ingin dimudahkan harta, maka kamu niatkan, saya pengen cari harta itu supaya bisa cari amal soleh. Kalau cuma buat kumpulin harta, jangankan Anda yang beriman, yang nggak beriman pun bisa mengerjakan itu. Coba lihat orang-orang tidak beriman, banyak yang kaya. Kerja, kumpulin harta. Kalau antum kerjanya cuma ngumpulin harta, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Nggak ada perbedaan. Bayi aja sampai nangis tuh. Ya. Makanya saat Anda ngumpulin harta, turun konsep di Quran. Buka Quran surah 28, ayat 77. Ya, Quran surah 28, ayat 77. Paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wabtaghi fima atakumullahu daral akhirah. Kata Allah, hei, kamu silakan cari harta. Ayo cari sebanyak-banyaknya. Nanti yang kamu dapatkan itu, kalau ingin diberikan oleh Allah mudah, niatkan untuk akhirat. Karena kenapa? Mungkin ada orang di antara kita yang rajin tahajud, antum belum bisa. Ada yang rajin puasa, antum belum kuat. Susul mereka dengan kemampuan antum mendapatkan harta. Nanti dari situ cari surga lewat harta. Infak. Tapi jangan dulu diinfakin, kata Allah. Walatan sanasibaka minad dunya. Sebelum infak, cukupkan dulu kebutuhan keluarga Anda. Di infak itu dibagi dua. Satu infak untuk keluarga. Setelah cukup untuk keluarga, keluar cari surga antum sekeluarga. Misal, gaji Anda 30 juta. Amin. Oh. Gaji 30 juta, diukur-ukur kebutuhan rumah tangga 20 juta. Maka kalau kebutuhan Anda 20 juta, Allah kasih 30 juta, 10 jutanya itu untuk cari akhirat. Programkan. Zakatnya, infaknya. Jadi bukan infak dulu keluar, keluarga tidak diurus, tidak begitu. Awas hati-hati. Di rumah dulu. Makanya ketika suami mencari harta bendanya didapatkan, kewajiban pertamanya infakkan dulu untuk di rumahnya. Turun Quran surah keempat, ayat 34. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Setiap suami itu kata Allah diberikan dua keistimewaan dibanding istri perempuan. Nanti ibu pun punya keistimewaan dibanding suami. Ada ayatnya lagi.
Saya ingin bicara tentang suami dulu. Ya kata Allah, apa dua keistimewaan itu? Pertama, diberikan perangkat kepemimpinan, kekuatan. Makanya kekuatan kepemimpinan itu ada di laki-laki. Wibawanya, kata-katanya, ketegasannya, ototnya, tanda fisiknya. Laki-laki, perempuan nggak ada. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Suami itu diberikan perangkat untuk cari nafkah. Kerja, Pak. Di suami itu ada. Bahkan di surat An-Nur itu, kalau Anda mau keluar, rizki itu datang, Pak. Ya, rizki itu tidak turun dengan amin. Amin, amin, amin. Gak turun dengan itu. Anda keluar kerja. Begitu keringat Anda keluar, dapat seketika. Rizki itu dituliskan di akhirat. Dituliskan di Lauh Mahfuz sudah ada. Dituliskan di langit. Ya, Quran surah ke-51 ayat 22. Paling kanan agak sedikit ke bawah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki Anda dituliskan sudah ada. Dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Kapan itu diberikan? Kalau Anda keluar mau kerja menjemputnya. Anda keluar, baru keluar rumah tuh dituliskan. Bergerak Anda, rizki turun. Cuma kadang-kadang ada yang turun langsung seketika, ada yang diakumulasikan sehingga jumlahnya terasa besar. Cuman kadang-kadang Anda nggak sadar. Hari pulang pertama nggak dapat, sepekan nggak dapat. Begitu sebulan keluarnya banyak. Sebulan yang diakumulasikan. Kenapa ditunda oleh Allah? Karena Allah ingin mendengar doa Anda. Sebab kalau orang usaha belum dapat hari itu, pasti tahajudnya nambah. Baca Qurannya meningkat. Kadang-kadang dia puasa yang selama ini nggak pernah dia kerjakan. Sedangkan Allah pencemburu, apalagi bagi orang ahli dunia. Kerjakan, rezeki datang. Coba Anda lihat kalau nggak percaya. Orang modal cuma tangan aja di persimpangan jalan. Masuk 5.000. Thank you, bos. Bos, 5.000. 2.000 masih bapak. Ya, 10.000 dipanggil om Anda. Ya, ada yang modal fluid, ada yang jalan, ada yang bawa barang-barang, ada yang belajar sampai tinggi sehingga dengan peningkatannya melesat. Tapi ingat baik-baik kata Allah, setelah dapat itu semua, yang harus Anda petakan, coba pelajari kebutuhan rumah tangga itu berapa. Sebulan 20 juta, gaji 30 juta pendapatannya. 30 juta. Maka pahamilah kata Allah, yang 10 juta, itu bukan saya lebihkan, tapi saya berikan kepada kamu untuk cari akhirat. Cuman dititip, belum itu diambil. Kalau Anda nggak siapkan investasi akhirat, kejadian. Kadang-kadang ada pencurian. Kadang-kadang kebakaran, semua harta habis. Kadang-kadang kebanjiran. Ya, awas. Kertasnya habis, uang kertas, banjir, basah, habis. Kebakaran, hancur. Apa yang mau Anda banggakan dari situ? Nggak ada. Makanya begitu itu ada, niatkan untuk akhirat. Dan hebatnya kata Allah, begitu Anda keluarkan, ditambah bukan dikurangi. La in syakartum. Quran surah 14 ayat yang ke-7. Gimana mengeluarkannya? Ada zakat. Begitu zakat dikeluarkan naik 10 kali lipat. Makanya keluar zakat. Makanya kata Allah, kalau ada orang lupa zakat, ingatkan dia. Kalau perlu ambil. Ya, yang berhak supaya dikeluarkan. Saking sayangnya Allah supaya nambah hartanya bukan berkurang. Kalau nggak dikeluarkan ada ancaman, kalau dikeluarkan tambah 10 kali lipat. Di mana dalilnya Ustaz? Quran surah ke-9 ayat 103. Diberikan ke 8 golongan Quran surah 9 ayat ke-60. Yang 103, khudz min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta temanmu itu. Tuh, ingat dia zakat belum keluar, ingatkan supaya zakat. Berikan ke 8 golongan. Dapat 10 pahala. Ningkat lagi hartanya, ningkat minimal 10 kali lipat. Kalau sudah keluar zakat masih ada, infak keluarkan. Infak itu lebih dahsyat. Kalau zakat fardu memang harus keluar. Kalau infak itu sunnah. Kalau dikeluarkan pahalanya lebih daripada zakat, 700 kali lipat paling minimal. 700 kali lipat paling minimal. Dari mana dalilnya Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Fatalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang kalau mau infak diibaratkan kata Allah seperti menanam satu biji, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji baru. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat paling minimal. Bahkan bisa dilipat gandakan tanpa batas sesuai keikhlasan. Makanya kadang-kadang disentuh pengajian, ada kotak infak, ya. Itu bukan mobil-mobilan tuh. Lewat, bukan. Kotak infak. Ada tulisan infak. Lewat depan antum. Ada, masukin, nggak ada berdoa. Ya Allah, saya pengen infak bulan depan. Begitu berdoa, diniatkan itu mencari untuk infak. Makanya orang-orang beriman itu punya program infak. Sebulan punya program. Saya ini punya 30.000, nggak apa-apa, bagi 30. Anda kerja nih, kelebihan 30.000. Bismillah, niatkan keikhlasannya. 30.000, 10.000, 10.000, 10.000, 3. 1.000 setiap hari infak. Yang penting ikhlas, gak apa-apa, ada kerja dengan keringat Anda. Ya, 1 juta tidak ikhlas, 1.000 ikhlas. Ikhlas itu yang punya nilai. Masih beruntung kata Allah lewat lisan Nabi yang dinilai keikhlasan, bukan kuantitasnya. Semakin banyak, semakin ikhlas, bagus. Kotak infak lewat, ngasih 100.000. 100, masuk. Yang 1.000, jaga-jaga supaya gak kelihatan. Ya, apalagi yang 1.000-nya itu uang logam kan? Ya, supaya jaga supaya gak bunyi. Jaga, masuk. Itu bernilai. Jadi poin yang mau saya sampaikan, latihan dari sekarang. Di orientasi mencari harta itu bukan dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Udah kumpul keluar zakat selesai. Bukan, caranya begini. Antum niatkan pengen zakat. Niatkan pengen infak, cari. Setelah begitu, buatlah pemetaan infak selama bagi.
Pos infak saya bulan ini ada 50.000, bagi sebulan sekian. Pos infak saya 3 juta, bagi setiap harinya masukkan sini, sini, sini. Bisa pindah-pindah. Nurul Bahri, pindah ke Al-Azhar samping, pindah lagi kemana, pindah kemana, pindah kemana. Cari anak yatim, kasihkan. Antum berangkat nih, yang berangkat tuh kadang-kadang gelap sebelum subuh. Cobalah antum jalan-jalan. Itu yang nyapu jalan tuh Allah. Dulu saya tuh masih berusaha lah, rajin keluar itu. Kadang pakai motor, lihat yang nyapu jalan Pak. Begitu antum lewat bersih, nggak ada sampah, itu kan ada yang nyapu tuh. Sebelum subuh. Gak banyak orang tahu tuh. Kadang-kadang mereka sholat. Sambil nungguin, ngulang-ngulang baca Quran. Ada yang zikir, ada yang duduk. Cobalah antum dekati orang itu. Begitu antum berikan walaupun cuma 5.000, berapa kalimat yang keluar di lisannya? Pak, makasih Pak, Bu, ya Allah. Mudah-mudahan dibalas dengan surga. Mudah-mudahan disehatkan. Orang tuanya dimuliakan. Itu yang keluar cuma 5.000. Tapi doanya untuk bapak anda, ibu anda, anak anda, keturunan anda, pekerjaan anda. Dan orang itu seketika didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah doa yang paling didengar? Di antaranya doa orang-orang susah. Begitu antum berikan, seketika nyampe ke aras, mengguncang aras, turun kepada anda. Coba cari yang demikian. Minimal, kalaupun antum gak berharap, ada ketenangan dalam jiwa. Beda antara antum titipkan dengan ngasih sendiri itu lain. Berikan begitu keluar orang seperti itu, ya Allah. Indah sekali. Semoga selamat di perjalanan dia, tidak ada apapun dan sebagainya. Oh, itu indah gitu. Kenapa gak punya program begitu? Nah sekarang, sebelum nyampe ke Ramadan, coba siapkan anggaran anda untuk Ramadan. Karena Ramadan itu unik. Nanti anda tuh akan punya getaran di hati. Tiba-tiba mencatat mana yatim, mana fakir, mana orang miskin. Kalau anggarannya gak ada, apa yang mau dikasihkan? Dari sekarang siapkan. Bismillah, untuk Ramadan tahun ini saya akan nyari uang. Uangnya untuk akhirat. Tiap hari saya dunia 11 bulan. Sebulan yang akan datang saya siapkan akhirat saya. Anggaran saya nggak akan banyak-banyak. Misal, kesemampu Anda. Yang 300.000, 300.000. Yang cuma punya 3.000, 3.000. Yang 3 juta, 3 juta. Bismillah, siapkan. Hari pertama, keluarkan. Hari kedua, sini. Hari ketiga, itu pahalanya. Khusus untuk Ramadan, kali lipat hari biasa. Anda sekarang infak 700 kali lipat. Infak kali 10 kali lipat lagi. Hadisnya Qudsi. Kitab Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Kullu amal ibni Adam. Semua amalan anak Adam, yudha'at, akan dilipat gandakan min asyratin ila sab'i mi'atin, dari 10 sampai dengan 700 kali lipat, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu ditunaikan khusus untukku, aku yang memberikan pahalanya tanpa batas. Paling minimalnya wal hasanatu bi asyri amthaliha, setiap kebaikan dikali lagi 10 kali lipat hari biasa. Kali disiapin dari sekarang, rugi kalau anda nggak infak saat Ramadan. Ya, Ustaz saya nggak ada uang, makanan walaupun dengan sebiji kurma. Ustaz maksudnya harus cari kurma dulu kan harus beli? Tidak. Anda punya pisang, kasih pisang. Anda punya kue, kasih kue. Ustaz saya nggak ada makanan, minuman. Kata Nabi, walaupun sehirup air. Oh berarti cuma sehirup aja, sesedot ya Ustaz ya? Tidak. Itu bahasa terkecil. Satu sedotan pun ada pahala, apalagi dengan aquanya. Makanya kan dulu sering ada yang naruh minuman tuh di luar. Ya, bulan-bulan haji, bulan-bulan Sya'ban. Bukan Ramadan, kalau Ramadan nggak ada yang naruh di luar. Ya, siang-siang tuh taruh, tiba-tiba Anda ngelihat Eko. Dulu kan ada begitu kan? Orang minum, ada yang luar biasa. Ada kebiasaan, orang soleh, salafus soleh, itu dia punya kebiasaan infak setiap menjelang subuh, itu dia suka naruh makanan di depan pintu-pintu warga, sekomplek. Ada yang rahasia, ada yang alaniah, disampaikan untuk memotivasi. Ada. Jadi orang ini menutupi amalannya. Gak ketahuan. Tiba-tiba ada seorang meninggal dunia, orang soleh wafat, diantarkan sampai ke kuburannya selesai. Setelah orang itu meninggal, sepekan gak ada yang nyimpan makanan. 2 pekan, setelah sebulan mereka sadar ternyata orang yang meninggal itulah yang punya kebiasaan naruh makanan setiap hari dan setiap malamnya itu. Anda bayangkan. Dia orang-orang zaman dulu itu seperti itu. Kalau disebutkan, kata Nabi, infak, mereka nyiapin infak. Ada anggaran. Jadi bukan saat dapat baru keluar, bukan. Diniatkan dari awal, dan itu akan dipermudah oleh Allah. Orang yang usahanya karena akhirat, maka dunianya akan dikecilkan oleh Allah. Maksudnya dimudahkan bagi dia. Kalau nggak percaya silahkan. Dari sekarang, ya Allah, saya sudah berusaha menunaikan sholat, tahajud, saya sudah lakukan. Namun selama hidup, ya Allah, saya belum maksimal untuk zakat. Mohon berikan rezeki pada saya, ya Allah, sebelum saya wafat bisa berzakat 25 juta aja. Bisa. Zakat kan 2,5%. Jadi kalau Anda minta zakat 25 juta, Allah akan berikan 1 miliar untuk Anda. Ya, 2,5% dari 1 miliar kan 25 juta. Ya, maka selebihnya pakai untuk ini. Untuk yang lain. Nanti untuk Ramadan siapkan ini. Siap insya Allah? Siap ya? Jangan cuma siap, tapi nggak ada gitu. Ya. Saya minta betul-betul serius. Ya, saya minta serius. Kerjakan. Ya, jadi ayat Ramadan itu diikat dengan kata la'allakum. La'allakum tattaqun. La'allakum itu dalam bahasa Arab disebut harfu taraji. Harfu taraji itu huruf yang menunjukkan harapan yang ingin diraih, tapi tidak akan didapatkan kecuali dengan serius dan kesungguhan. Jadi tidak semua orang puasa bisa mendapatkan takwa kecuali yang sungguh-sungguh yang serius. Tidak semua orang sedekah dapat pahala kecuali yang serius. Kedua, siapkan agenda interaksi dengan Al-Quran. Dari sekarang latihan, supaya saat Ramadan jadi kebiasaan. Saya sarankan, coba siapkan oleh Anda agenda menghafal Quran 10 hari terakhir Ramadan. Insya Allah itu akan dapat kemudahan. Kalau bisa Anda itikaf masjid. Ya. Saya pernah kisahkan di pertemuan lalu, ada seorang itu bagus di Timur Tengah. Jadi dia tuh selalu kerja 12 bulan itu, kan ada cuti kan? Jadi 14 hari, 12 hari tambahan sekian. Orang ini meniatkan cutinya di tahun itu untuk Ramadan, itikaf. Jadi dia nggak ambil cuti. Nggak ambil cuti. Cutinya dia kumpulkan untuk itikaf Ramadan. Begitu Ramadan, dia ambil cuti untuk itikaf.
Dan hebatnya, dia targetkan saat Ramadan itu, i'tikafnya cutinya untuk menghafal Quran, targetnya 3 juz dalam 10 hari. Dia sampaikan pada istrinya support. Kata istrinya siap, disiapkan semua. Mushafnya, segalanya, kelengkapannya, bekalnya. Jadi yang disiapkan tuh bekal menghafal. Ini kadang-kadang orang i'tikaf, bekal tidur yang dibawa. Ke masjid bawa kasur, bawa bantal. Ya, sekarang kan banyak modifikasinya begitu. Niatnya cuma pindah tempat tidur. Ya, yang niatnya tuh ibadah, ke masjid itu bawa program. Program apa selama 10 hari itu siapkan. Program istighfar, jam berapa istighfarnya bangun. Program baca Quran, menghafal. Ternyata saat dia menghafal, istrinya pun menghafal di rumah. Begitu selesai i'tikaf pulang berbinar wajahnya. Umi, mama, hafidtu zauji, sayang aku sudah hafal 3 juz. Masya Allah kata istrinya, bahagia menyambutnya, dicium tangannya mengucapkan selamat. Tanpa mengabari pada suaminya kalau istrinya di rumah sudah 10 juz. Ini kisah nyata. Ya, ada kemudahan dari Allah. Jadi kalau suami i'tikaf, istri nggak bisa ke masjid untuk i'tikaf, istri siapkan untuk bisa juga menggunakan agenda-agenda 10 hari terakhir Ramadan di rumahnya. Ustaz bolehkah i'tikaf sebagian? Boleh. Orang mengatakan boleh. Karena pernah ada seorang mengadu kepada Nabi, zaman Nabi, ya Rasulullah, saya masih ada pekerjaan, nggak bisa full ke masjid. Kata Nabi, ambil sebagiannya walaupun tak bisa seluruhnya. Maka malam-malamnya dia datang, siang ini bekerja lagi. Karena itu ada sebagian orang sekarang malam-malam datang ke masjid, ngambil sebagian i'tikaf. Begitu sudah libur, ambil 3 hari belakangan untuk menetap di masjid. Ya, menetap i'tikaf sempurna. Mudah-mudahan amalannya diterima, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu kemudian yang nomor 3, siapkan puasa sunnah dari sekarang ya. Ya, sama-sama saya juga berusaha, kita saling mendoakan. Kita puasa, supaya saat masuk Ramadan, tubuh kita sudah terbiasa. Metabolismenya teratur, tubuhnya sudah siap, jangan-jangan nanti mohon maaf, karena nggak biasa puasa, tubuh kita kaget saat masuk Ramadan. Makanya kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu banyak puasa di bulan Sya'ban, untuk mencontohkan pada umat, supaya jadi kebiasaan sampai Ramadan sudah terbiasa. Jangan sampai nanti nggak pernah puasa, begitu Ramadan, susah. Ya, pernah ada saya nyampaikan berita kawan saya, ada seorang preman tobat, bagus. Nah, tobatnya mendekati Ramadan, karena nggak biasa puasa, dia puasa, karena sudah tobat, dia puasa. Ya, siang-siang di aktivitas jalan. Begitu jalan, muncul hasrat ketegasannya. Karena ada rumah makan buka siang-siang. Datang ke situ. Dimarahin yang punya rumah. Pukul mejanya. Apa nggak bisa menghargai orang puasa? Kalaupun mau buka, tutup dong pakai tirai, kata luarnya. Tutup sama dia. Ya, gemetaran dia tutup. Begitu ditutup, premannya keluar lagi ngintip. Kanan kiri nggak ada. Pak, es teh manis 1 ya, katanya. Nggak kuat dia rupanya. Ini kalau nggak kebiasaan ya begitu. Ya, siapkan ya. Ya. Kalau saya ngalami sendiri di Kalimantan, saya berdakwah sampai ke pelosok, sampai ke hutan-hutan, sampai ke suku Daya. Pak, Bu, suku Daya itu saya ke Nias Bing, itu terdalam lah di Kalimantan Timur. Itu Masya Allah. Jadi begitu tahu, disampaikan kita akan datang, Allahu Akbar, saya sampai terharu saat itu. Ada yang lewati hutan-hutan, gunung, lembah, sungai-sungai. Itu dahsyatnya mereka, Pak, Bu. Itu saya mau datang jam 2 ngajar, jam 12, udah di musola mereka dari kayu. Dibikin. Ini dari daerah-daerah, semua nyiapkan makanan. Untuk bekal di jalan kaki itu, di jalan kaki nyiapin makan. Ya, di mereka kumpul makan itu bagaimana nyiapkannya? Sepunya-punya mereka. Yang punya ayam masak, nyiapin ayam. Punya telur, punya nasi aja. Nanti mereka begitu kumpul di situ disatukan, digabung semuanya, Nanti selesai pengajian mereka makan, jadi saling tukar tuh. Karena dikumpulkan kan nggak tahu mana yang ayam mana yang bukan. Ya, hebatnya itu yang mereka punya mereka kumpulkan. Ada yang telur ngumpulin telur. Ya, setelah itu bayangkan. Di tempat yang terdalam, yang paling jauh, yang jarang kita lihat, yang mungkin akses media sosial nggak sampai, ada orang yang punya iman kuat seperti itu. Ustadz mau datang, ngajar jam 2, jam 12 datang. Di jalan bawa bekal makanan, lapar mereka makan. Musola dibuat dari kayu, dirakit-rakit oleh mereka. Saya katakan kalau ada ahli surga, kalian masuk duluan. Kita merasa amalan kita sudah cukup baik, ternyata ada yang lebih baik. Karena itu ulama banyak mengajarkan, jangan merasa tinggi dalam amalan, karena boleh jadi ada yang lebih hebat dibandingkan dengan kita. Saya pun bersedia dan sangat senang kalau Anda ingatkan, silakan. Kalau ada kesalahan, ingatkan supaya saya bisa koreksi. Dan bukan aib untuk mengoreksi diri sendiri. Bukan aib. Ya, bukan aib. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau Anda menggali kesalahan saya, nggak ada kerjaan karena banyak salah. Tapi kalau ingin ingatkan, sampaikan supaya bisa tangisi itu semua. Paham ya? Baik. Saya kira itu terakhir saya ajarkan doa. Ya Allahumma, ya Allah, ahillahu alaina, mohon hadirkan hilal Ramadan kepada kami. Hilal Ramadan itu maksudnya awal Ramadan. Karena kalau sudah hilalnya nampak, maka Ramadan akan dimulai. Malamnya tarawih, besoknya puasa. Ya. Mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami, atau hilal awal Ramadan kepada kami, bil yumni, dengan perasaan aman. Ya, aman, tentram. Karena ada orang yang nggak tenang hatinya saat awal Ramadan. Macam-macam motifnya. Ya, ada yang nggak biasa puasa, nggak tenang, ada. Kok cepat amat ya sudah puasa lagi? Nah itu tandanya hatinya nggak tenang. Ada yang nggak tenang karena masalah ekonomi. Bagaimana sahurnya besok, pakai apa, bukanya bagaimana? Ada. Ada yang nggak tenang karena masalah penetapan waktu. Ya, ini sebenarnya puasanya besok atau lusa sih? Pengumumannya belum ada. Nah, itu keadaan nggak tenang. Maka ketika kemudian hilal mulai diru'yat, mulai dilihat, Anda minta berdoa kepada Allah supaya saat Ramadan bisa mendapatkan ketenangan dari awal sampai akhir Ramadan. Awal sampai akhir. Ingat ya, ini saya berikan rahasia besar.
Rahasianya adalah setiap awal Ramadan, semua orang beriman itu akan diberi oleh Allah kekuatan iman yang sama. Awal Ramadan. Makanya jangan kaget, nanti Anda akan lihat awal Ramadan nanti, ya, semua orang yang nggak biasa ke masjid pun akan penuh masjid. Silakan cek. Nah, jadi penuh, masjid penuh tuh, penuh. Karena kekuatan imannya tinggi nih, berikan kekuatan iman. Cuman sayang, ada yang tidak memohon kepada Allah diberikan keistiqomahan. Akhirnya apa yang terjadi? Awal-awal saja, saat masjid penuh. Begitu pertengahan, terjadilah kemajuan. Saat maju, 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 maju. Orang sudah menyiapkan mudik. Mudik, disiapkan lah bakal untuk pulang. Tiket kereta udah habis. Pesawat udah habis. Tiket bis sudah habis. Ya, dia siapkan bakal-bakal, dia cari bakal dunia. Silakan Anda lihat, kan yang di awal kan fenomena mudik tuh. Mudik. Mudik menggunakan motor, motornya bebek, bakalnya singa. Dilihat tuh. Bakal banyak, sampai ditambah pelepah pisang di belakangnya. Dusnya naik ke atas, di belakang dituliskan, sayang aku pulang, gitu kan. Banyak orang menyiapkan mudik dunia, tapi dia tidak sadar bahwa dia akan mudik ke akhirat sampai kembali kepada Allah. Karena itu Ramadan tahun ini mesti beda. Rasakan barangkali Anda akan pulang. Sekalipun harus pulang ke tempat Anda di desa, jangan kehilangan momen Ramadan untuk meningkatkan amalan. Niat, berdoa kepada Allah. Wal iman, ya Allah, dan berikan saya kekuatan iman sampai terakhir Ramadan. Wassalamati, berikan keselamatan. Karena ada orang-orang awal puasa sehat, pertengahan sakit. Minta pada Allah dijaga supaya selamat. Sehat, baik, sampai selesai Ramadan. Wal Islam, berikan kekuatan berislam. Islam itu maksudnya amalan. Kalau iman kekuatan dalam dirinya, Islam itu bentuknya amalan. Makanya ketika ditanya tentang Islam, jawaban Nabi-nya 5. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat, amalan lisan. Kan? Wa tuqimus shalah, salat, amalan fisik. Salat, amalan. Ya? Kemudian wa tu'tiya zakat, zakat, amalan harta. Wa tasuma Ramadan, puasa, amalan. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, haji, umrah, amalan. Maka kalau disebutkan Islam, amalan. Mudah-mudahan selama Ramadan ini amalan kita meningkat, baca Qur'annya meningkat, ya, puasanya meningkat, zakatnya meningkat, infaknya meningkat, ini wal Islam. Hilal khair, mudah-mudahan hilal kali ini membawa pertanda khair kebaikan, warusdin dan petunjuk perubahan. Rusdin itu petunjuk tobat, berubah jadi baik. Mudah-mudahan selesai Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Banyak orang tobat dari maksiat, banyak orang hijrah, banyak orang berubah. Hilal khairin warusdin. Rabbi wa rabbukallah. Dan kata Nabi, niatkan ikhlas karena Allah, karena Rabb kita. Karena kenapa? Ada orang puasa, jangan-jangan kelihatan semangat tapi tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Salatnya ikut-ikutan tarawih saja. Imamnya karena terasa baik bacaan, di ayun-ayun suaranya. Melodi dibagus-bagusin. Hati-hati, itu tidak kelihatan, tipis. Tapi niat itu menentukan. Hari pertama di Nurul Bari, besok-besok pindah. Kenapa? Nurul Bari kepanjangan. Saya mah pengennya ikhlas-ikhlas aja, gitu kan. Kata Ustaz kan ikhlas, kerjanya ikhlas. Allah. Ya? Nah, ini juga persoalan. Nah, ini doanya. Tolong dicatat, nanti bacakan di penghujung bulan Sya'ban. Ketika nanti terjadi proses Ru'yatul Hilal, begitu diumumkan, berdoa Allahumma hillahu. Ya bilyum alaina bilyumni wal iman. Wassalamati wal Islam. Ya, kemudian hilal khairin wa rushdin, Rabbi wa rabbukallah. Paham insyaallah?